Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu kembali nih ya di podcast Backstory Podcast. Sudah lama kita tidak tayang dan sore hari ini kembali kita mengudara membahas hal-hal yang sedang tren di sekitar kita. Baik sahabat podcast, kali ini kita kedatangan tamu. Saya Wawan Hermawansyah sebagai pengurus Asosiasi Dosen Indonesia. Hari ini akan memandu diskusi yang terkait dengan topik yang cukup tren ya dan menarik untuk dibahas sebagai edukasi kepada masyarakat. Untuk kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan stunting ya, dengan stunting. Ini beberapa media dan beberapa berita yang sempat rilis terkait dengan stunting ini banyak dibicarakan, baik di skala nasional, skala provinsi maupun skala kota atau kabupaten. Sore hari ini kita akan diskusi terkait dengan hal stunting, mulai dari apa itu stunting, lalu bagaimana ciri-ciri stunting, kenapa itu membahayakan, dan kenapa itu harus dizerokan kasusnya, lalu penyebab-penyebab stunting, dan yang lebih penting juga adalah terkait dengan bagaimana stunting ini bisa ada benang merahnya dengan keberadaan dan fungsi dari keberadaan perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang ada kaitannya dengan kesehatan. Baik, sahabat podcast, kita sapa sore hari ini narasumber kita adalah seorang dosen ya, seorang praktisi dosen dan juga sebagai praktisi kesehatan ya. Kita sapa Ibu Kurniati Nawang Wulan, SKM MKes ya. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bapak. Ya. Panggilannya Bu Nia ya? Iya betul Bapak. Oke, selamat datang di podcast kami Bu Nia. Iya Bapak. Ya. Terima kasih. Selamat berjumpa dan silakan menyapa pemirsa podcast. Baik. Terima kasih Bapak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast, kali ini kita akan bahas stunting yang pastinya ini sangat bermanfaat, di mana sesuai program pemerintah harus zero stunting. Oke. Baik, Bu Nia. Iya Pak. Sebelum kita bincang tentang stunting ya, kami perkenalkan pemirsa, Bu Nia ini pendidikannya linearitas ya di bidang kesehatan, lalu ya tinggalnya di daerah Bekasi ya Bu. Betul. Ya. Dan saat ini beliau sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bekasi ya. Betul. Itu Politeknik Bakti Kartini ya. Iya. Dan juga sebagai ketua program studi ya, D3 Administrasi Rumah Sakit. Betul ya Bu? Iya betul Pak. Dan beliau juga sering menjadi pembicara dalam sebuah tim penyuluhan ya, di puskesmas ya. Betul. Di beberapa puskesmas terakhir yang ada di data kami itu tahun 2022 ya Bu. Iya. Itu sebagai bentuk
pengabdian masyarakat. Betul. Ya. Itu sekilas informasi dari narasumber kita sore hari ini, yaitu Kurniati Nawangwulan, SKM MKes. Ya. Betul, Pak. Baik, Bu Nia. Tema kita sore hari ini itu tentang stunting. Betul. Ya. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena beberapa kali saya jumpa dengan unsur pemerintahan ya, khususnya di Kota Bekasi, dan juga di beberapa media. Ini sering sekali saya mendengar tentang beberapa kasus ya, tentang kondisi stunting. Betul. Ya, stunting itu kalau boleh disimpulkan secara sederhana ya bahasanya ya, itu adalah apa? Gizi buruk. Bukan ya? Bukan. Atau apa? Tinggi badannya rendah. Oh, tinggi badannya Rendah. Berarti itu ada kaitannya dengan asupan nutrisi yang kurang standar gitu ya? Betul ya? Betul. Atau bisa dikatakan sebagai kurang gizi, bisa nggak? Jadi gini, untuk stunting sendiri sebenarnya adalah dia anak di mana tinggi badannya kurang dari rata-rata. Ya, jadi tidak sesuai dengan umur anaknya. Gitu. Yang kedua seperti itu. Baik. Nah, kemudian selain itu stunting sendiri sebenarnya itu disebabkan dari kurang asupan zat gizi pada saat ibunya hamil. Jadi gizinya tidak seimbang saat ibunya hamil. Oh, jadi pada saat di dalam kandungan itu bisa menjadi penyebab ya? Betul, seperti itu. Oh, I see. Gitu. Baik. Oke, Mbak. Mbak lagi bicara. Ibu Mbak nih panggilnya. Boleh Mbak, boleh Ibu Pak. Oke, Mbak aja ya. Ya. Biar sedikit santai ya. Oke, Mbak Nia. Beberapa data yang saya baca itu sepertinya sangat menikmati dan sangat senang ya dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan ya kepada masyarakat. Khususnya di wilayah puskesmas ya, iya, Pak. Yang ada kaitannya dengan kesehatan masyarakat ya, betul ya? Betul Pak. Ya, kok boleh dijelaskan alasan yang mendasar apa, Bu Nia? Ya, karena gini, kalau memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program penyuluhan itu pasti akan nyampe, gitu. Selain itu juga edukasi tersebut akan diterapkan oleh masyarakat dengan baik dan benar di kehidupan sehari-harinya, gitu. Tujuannya apa? Agar stuntingnya sendiri, pencegahan stuntingnya sendiri bisa tercapai programnya. Itu salah satu program dari puskesmas awalnya seperti itu. Jadi penyampaiannya adalah pemberian penyuluhan, memberi edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih memiliki pengetahuan yang baik. Gimana sih cara pencegahan suatu penyakit atau gimana sih agar tidak terjadi penyakit tersebut dalam keluarga, seperti itu Pak, tujuannya seperti itu. Oke, Bu Nia. Masyarakat kan sekarang sudah terkoneksi dengan internet ya. Betul. Mungkin mereka bisa membaca, bisa menonton ya dari media sosial tentang bahaya stunting, lalu ciri-ciri stunting ya. Kira-kira itu efektif nggak mereka hanya mengandalkan informasi dari media sosial ya, tanpa ada penyuluhan langsung ke masyarakat? Nah, begini Pak, kalau dari pendapat saya sendiri itu kurang efektif karena belum tentu semua masyarakat tuh paham dalam pelaksanaannya seperti apa, gitu. Jadi hanya lihat screenshot internet itu hanya sekilas, terus kemudian dia tidak paham gimana sih cara yang tepatnya seperti apa, hanya membaca sekilas. Oh gitu. Kalau melalui media sosial seperti itu. Namun lebih baiknya adalah tim kesehatan memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat, gitu. Agar apa? Agar lebih paham dan mengenal sasaran. Baik. Seperti itu. Oke Mbak Nia, ini memang saya sering mendengar setelah tentang stunting ini. Walaupun saya memang bukan orang kesehatan ya, tapi sering saya mendengar hampir setiap
sambutan beberapa kepala daerah ya. Kemarin terakhir ada sambutan dari kepala daerah ya di Kota Bekasi ya. Saya lupa ya persisnya. Itu menyinggung juga tentang stunting ya, dan beberapa organisasi kemasyarakatan pun ya. Salah satu programnya itu adalah tentang pencegahan atau menzerokan ya kasus stunting. Ya, betul ya. Betul. Nah, sebenarnya seperti apa sih, Mbak? Stunting itu seperti apa dan penyebab serta ciri-cirinya itu apa? Oke. Ya. Baik, Pak. Ya. Saya bahas dulu dengan penyebabnya sendiri ya. Ya. Penyebabnya adalah kekurangan asupan gizi pada saat ibu hamil di 1000 hari pertama kehidupan. Dia kurang siap gizinya, asupan gizinya, sehingga makanan yang diterima oleh janin dalam kandungan itu kurang. Gitu. Jadi karena apa? Ibunya sendiri kurang gizi, terus udah gitu anemia, kurang asam folat, seperti itu. Nah, harusnya saat ibunya itu hamil itu 90 tablet Fe atau zat besi itu harus dikonsumsi sampai habis ya. Namun terkadang ibu hamil itu saat mengkonsumsi asupan zat besi itu suka mual, muntah. Jadi kadang suka disepelekan, udah cukup nih, cuman hanya 10 kali aja minum gitu. Selebihnya nggak mau minum, itu padahal salah. Tapi harus benar-benar disiapkan saat ibu itu sebelum hamil dan saat dia menyusui. Seperti itu targetnya. Kenapa? Karena stunting sendiri akan terlihat pada saat usia 2 tahun. Seperti itu. Nah, jadi akan terlihat usia 2 tahun. Iya. Sebelum 2 tahun belum terlihat ya? Belum. Karena tinggi badannya terlihat di bawah rata-rata tinggi badan anak usia 2 tahun. Oke. Seperti itu. Yeah. Untuk gejala awalnya sendiri ya, biasanya ciri-ciri anak stunting selain sesudah ini usia 2 tahun ya Pak, itu ciri-ciri anak stunting tinggi badannya kurang dari rata-rata, itu pertumbuhannya terhambat. Jadi harusnya pertumbuhan mental apa fisik? Fisik. Nah, seharusnya anak itu sudah bisa berbicara, terus sudah gitu harusnya anak itu sudah bisa jalan. Nah, ini terhambat kalau untuk stunting. Seperti itu. Terus selain itu adalah pada pertumbuhannya, untuk giginya juga terlambat. Ya, kadang kan anak usia balita itu tumbuhan gigi cepat ya Pak ya. Nah, itu kalau anak-anak stunting biasanya pertumbuhan giginya juga terlambat ya? Seperti itu. Gitu. Dan biasanya anak stunting wajahnya lebih tua dibandingkan anak seumurannya. Raut wajahnya terlihat lebih tua ya. Iya, seperti itu. Itu ciri-ciri awal di usia 2 tahun. Itu ciri-ciri umum ya? Iya. Ciri-ciri umum yang terlihat ya. Betul. Kalau ada kaitan dengan mental? Kalau anaknya kalau untuk dengan bergaul sama teman-temannya sih nggak masalah Pak. Biasa aja. Tapi untuk pertumbuhannya dia agak terhambat. Baik. Itu. Nah, selanjutnya Bu Nia. Tadi ada prahamil ya. Ada prahamil, proses hamil, lalu proses usia anak balita ya. Lalu akan terlihat di bawah setelah 2 tahun. Itu kan ada proses yang cukup panjang ya. Betul. Cukup panjang. Nah, yang harus di-prepare betul itu ya, saya ini awam ya tentang ini, tapi saya kadang penasaran ya. Karena lebih baik kita mencegah ya. Betul. Daripada mengobati ya. Betul. Itu lebih yang harus kita prepare betul itu persiapan sebelum hamil ya, pada saat hamil, lalu hamil juga kan ada usia-usianya tuh 1 bulan, 2 bulan ya, sampai 9 bulan ya. Betul. Lalu setelah lahir, mana yang harus kita fokuskan nih? Fokuskan di 1000 hari pertama kehidupan, di awal sebelum ibu itu hamil, dengan gizi seimbangnya. Gitu. Jadi ibu punya peran besar ya? Sangat. Kondisi ibu punya peran besar? Sangat peran besar. Karena dengan gizi seimbangnya ibu sebelum hamil itu sangat berpengaruh. 1000 hari pertama kehidupan. Persiapan ibu. Baik. Ini biasanya nih ya, kalau di daerah-daerah ya. Di daerah-daerah itu kan kadang
Tapi ini nggak bisa digeneralisasi. Biasanya kan tiap tahun hamil, betul ya? Ya, Tiap tahun anaknya sudah belum juga masa menyusuinya habis ya, sudah isi lagi, sudah hamil lagi, gitu kan? Dan itu hal yang lumrah kan, terjadi di sering kita temukan kan? betul. Padahal itu misalnya baik nggak itu? Tidak, karena harusnya ada jarak 2 tahun terlebih dahulu. Wajib menyusui itu ya? Iya, betul. Karena Sampai ASI 2 tahun. eksklusif itu kan penting, Pak. Jadi 6 bulan ASI eksklusif itu penting. Terkadang kan sebelum 6 bulan ibu itu udah hamil lagi, ya kan. Nah, itu lebih banyak. Dan itu bisa menjadi satu penyebab terjadinya stunting ya? Iya kan? Ya, harusnya 2 tahun dulu. 2 tahun ya? Iya. Oke, berarti di sana memang perlu pentingnya pemahaman dini ya? Betul. Kepada Pak ibu-ibu apa bapak-bapaknya nih? Kayaknya sih dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Waduh, kalau penyuluhan nih bapak-bapaknya juga harus ikut dong. Sebenarnya sih yang pasti adalah ibunya sendiri, edukasi ke ibunya sendiri bahwa jarak kehamilan selama 2 tahun itu penting. Jangan sampai pas anaknya lahir baru 2 bulan tiba-tiba hamil lagi, bisa ya kayak gitu. Bisa ya? Bisa. Gitu. Jadi harus benar-benar ibunya memberikan ASI eksklusif terlebih dahulu pada bayinya sampai 6 bulan. Jadi perlunya perencanaan yang matang ya. Betul. Perencanaan nikah ya. Mas Rizky ya. Jadi perencanaan itu harus pranikah, perencanaan yang matang ya. Lalu kehamilan. Setelah nikah perencanaan hamilan, lalu setelah hamil perencanaan hamil lagi, gitu kan? Betul. Itu harus direncanakan ya, dan tidak semua harus ada ilmunya ya, betul ya? Betul. Oke Bu Nia. Kalau saya pilah nih, stunting ini kan sebuah akibat ya, sebuah akibat dari proses yang panjang ya. Nah, menurut Bu Nia nih, hasil pengalaman ya, penyuluhan di kecamatan ya, itu persoalan utamanya itu apakah karena ketidakpahaman ya, atau karena memang karena ketidakmampuan ekonomi ya untuk mensuplai gizi kepada anak ya, dan baik masih di kandungan maupun setelah lahir ya. Apakah karena masalah ekonomi menurut Munia nih, atau masalah ekonomi sih cukup ya, cuma karena tidak paham ya kan, edukasinya tidak masuk nih, sehingga ya sudah kayak tadi harus makan tablet zat besi ya, zat besi ya. Ya kalau orang kampung ya mungkin ya ada yang paham juga ya, ada mungkin kebanyakan tidak paham ya tentang itu. Dan kalau kita mengandalkan sosialisasi itu dari puskesmas ya bisa kita bayangkan mungkin tidak seimbang perbandingannya ya. Betul. Antara petugas puskesmas dengan jumlah warga yang perlu disosialisasikan. Nah, kira-kira persoalannya tidak paham edukasi atau memang karena masalah ekonomi gitu loh? Baik, sebenarnya dua-duanya sih ya Pak. Pertama tidak paham karena kurangnya dari edukasi dari tim kesehatan sendiri. Iya kan, gitu. Jadi sebenarnya tim kesehatan seharusnya memberikan penyuluhan ke posyandu atau kader, terutama kader dari posyandu yang bisa memberikan edukasi dengan memberikan selembaran gimana sih pencegahan stunting secara dini gitu ya. Jadi yang kedua adalah tentang faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi, terkadang ibu hamil itu kadang susah mau makan. Oh gitu. Iya, jadi makanya suka milih-milih. Ya, sehingga asupan zat gizi yang masuk ke dalam nutrisi yang masuk ke dalam ibu hamil itu kurang. Gitu. Jadi harusnya saat ibu hamil keluarganya atau suaminya memperhatikan asupan makanannya. Jadi jangan sampai diabaikan, apalagi trimester pertama. Gitu. Itu benar-benar perlu gizi seimbang sekali di awal trimester pertama sampai melahirkan. Gitu. Namun terkadang ibu hamil juga
jarang sekali suka minum susu. Nah, susu itu padahal penting sekali untuk pertumbuhan janin dalam ibu hamil. Seperti itu. Baik. Jadi dua-duanya itu menjadi penyebab ya, Betul. faktor ya. Betul. Oke. Saya pernah mendengar di radio ya, media program satu hari satu telur ya, Iya. ya kan? Betul. Khusus buat ibu hamil ya, harus makan telur katanya gitu ya. Iya. Tapi kan mungkin tadi faktor ekonomi ya, boro-boro untuk beli telur bahasanya Iya, ya. betul. Buat beli beras saja susah gitu kan. Nah ini menjadi hal yang yang snowball ini ya, yang makin ke bawah itu makin kompleks persoalannya ya. Iya. Nah tentang stunting ini, tapi yang membahagiakan, saya membaca beberapa data khusus ya di Kota Bekasi ya. Betul. Di Kota Bekasi ini menurut data statistik bahwa Kota Bekasi ini adalah kota yang tingkat stuntingnya paling rendah di Jawa Barat, betul ya? Betul. Nah, kita mengucapkan apresiasi lah kepada Dinas Kesehatan ya, dan juga dinas terkait yang lain, bahwa di Kota Bekasi menurut data yang merupakan kota di Jawa Barat yang tingkat stuntingnya paling rendah. Tapi apapun itu ya, walaupun rendah masih ada kasus ya. Kan targetnya kan zero ya. Iya, betul. Zero zero kasus. Sebenarnya menurut Mbak Nia, gampang nggak sih untuk menzerokan itu sebenarnya? Apa tahapan-tahapan strategisnya apa Baik. yang mampu dilakukan tanpa memerlukan biaya yang signifikan besar ya? Tapi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan seperti itu. Baik Pak, sebenarnya program pemerintah sendiri memang ada target untuk menjerokan stunting, di mana memperhatikan gizi pada ibu hamil. Ya, nah dari pemerintah sendiri sudah menyiapkan dana untuk pencegahan stunting, gitu. Nah pembagian telur maupun seharusnya jangan hanya telur saja sebenarnya, ya kan? FE sendiri, ya zat besi sendiri sudah dibagikan. Apa tuh FE? Zat besi Pak. Zat besi. Ya. Nah itu sudah diberikan dari puskesmas itu. Gratis tuh? Itu gratis. Gitu. Namun terkadang masyarakat kita susah meminumnya. Dalam arti enak gitu Pak, kadang suka enak masyarakat sehingga hanya 10 kali aja minum, selanjutnya nggak minum gitu. Tapi karena enak itu kan bisa dilawan sebenarnya kan? Bisa dihilangkan. Kalau ada kesadaran ya. Betul. Nah harusnya memberikan edukasinya tepat gitu. Jangan hanya tim kesehatan, oh ya ini ada FE gratis sebanyak 90 tablet, gitu. Terus selain telur dan FE, harusnya pemerintah tambah satu lagi Pak, susu. Pemberian susu untuk penyediaan. Susu ini susu kambing apa susu sapi? Susu untuk ibu hamil. Susu sapi. Susu sapi. Iya. Seperti itu. Harusnya program pemerintah tersebut yang bisa mencegah atau menjerokan stunting. Ini berarti hulu sampai hilir ya? Iya. Nggak bisa kalau melihat dari penjelasan singkat tadi, ini persoalan ini kan tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu elemen saja ya. Betul. Ya kan? Pada saat terjadi kasus stunting, kita backdate ya. Betul. Ke belakang kan. Kita lihat nih, kenapa ini bisa stunting? Oh, ibunya ternyata pada saat hamil dilihat kan, ada historisnya. Nah, kalau yang celaka itu nggak pernah historis, periksa kagak pernah. Nah, kan? Itu karena kurang edukasi. Terus kalau bisa ada case di lapangan, ibu pada saat hamil ya sama sekali tidak mau periksa. Betul. Itu perlu nggak dipaksa itu? Perlu. Perlu pemberian edukasi kepada keluarganya agar keluarganya memotivasi supaya ayo didukung oleh keluarganya untuk diantarkan ke puskesmas. Jadi makanya sana penting penyuluhan itu di situ ya. Betul. Penyuluhan itu tidak hanya sekali ya. Betul. Oke Bu Nia, baik. Misal begini, apa langkah pengobatan pada saat kasus sudah terjadi? Misalnya di sekitar kita ada 5 kasus
stunting, ya, anak di atas 2 tahun, itu ciri-cirinya sangat erat dengan kondisi si anak itu. Pertumbuhannya lambat, ya, lalu tingginya tidak standar, pokoknya dia boleh dikatakan anak stunting gitu ya. Betul. Terus langkah selanjutnya apa? Oke, pemberian gizi seimbang pada anak. Oh gitu. Langkah selanjutnya. Berapa lama tuh? Itu biasanya programnya sekitar 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Apa gizinya? Makan telur? Pertama adalah asupan kalsiumnya pada anak melalui susu dan makanan yang kayak proteinnya baik. Ya, telur, ati ayam yang murah-murah aja Pak, ikan. Tapi kan itu mahal ya? Ah, itu kan mahal. Kalau ikan kan ikan kembung nggak mahal ya Pak. Iya, seperti itu. Nah, apalagi kalau ati ayam kan juga nggak terlalu mahal. Iya. Kalau bisa diolah kayak gitu. Intinya mah ada jalan ya. Ada jalan. Yang penting kalau sayur-sayuran gimana? Sayuran, kalau untuk sayuran serat juga penting, terutama anak jarang sekali makan buah. Nah, itu perlu asupan buah juga. Tapi kan karena malas buah itu kan harus ini ya, harus motong ya, harus ngupas ya, buah nanas ya. Iya, tapi jangan buah yang mahal ya Pak. Istilahnya pepaya bisa, pisang gitu. Memang persoalannya kan anak kalau misalnya tidak di depan mata ya, udah tinggal minum ya, itu malas itu. Betul. Ya kadang ibu hamil juga sama ya. Iya, betul. Kalau tidak suaminya membuatkan ya kan. Iya, betul. Ngeblender ya. Kalau misalnya dikasih mangga mentah mangga yang belum dikupas ya, apalagi buah nanas ya. Wah, itu udah males dah. Ya. Jadi harus ada kerjasama ya. Harus ada dukungan keluarga. Pentingnya dukungan keluarga pada ibu hamil. Dan gitu. Juga pentingnya dukungan keluarga pada penyembuhan masa anak yang sudah terkena stunting. Oke. Terima kasih Bu Nia penjelasan singkatnya ya. Oke pemirsa, itu gambaran singkat dengan Bu Nia tentang stunting ya. Nah, terakhir Bu Nia nih. Bu Nia kan praktisi sebagai dosen ya. Bukan pegawai puskesmas ya. Bukan. Oke, tapi partnership ya. Nah, terus di kampus mana? Politeknik Bakti Kartini. Politeknik Bakti Kartini. Politeknik Bakti Kartini. Boleh dijelaskan secara singkat ya program studi yang Bu Nia ada di sana ya. Oke. Baik, untuk Politeknik Bakti Kartini sendiri kita ada 4 program studi. Ya, yang pertama D3 Farmasi, yang kedua D3 Administrasi Rumah Sakit, yang ketiga D3 Manajemen Logistik, dan yang keempat D4 TRM. Oke, sudah terakreditasi? Sudah terakreditasi semua. Baik. Nah, sekarang Bu Nia kan sebagai kaprodi ya. Betul. Di salah satu program studi itu ya. Kalau tidak salah program studi administrasi rumah sakit ya. Betul. Nah, keterkaitan dengan stunting ini, apa kira-kira program dari kampus Bu Nia, khususnya program studi administrasi rumah sakit untuk menunjang program pemerintah menjerokan stunting ya? Apakah ada mata kuliah yang terkait dengan itu ya, atau ada program-program pengabdian masyarakat atau apa yang biar masyarakat biar paham dan biar tahu kegiatan, dan bukan hanya kita bicara dari sisi podcast saja gitu, tapi memang ada linearitas antara yang dibahas dengan kurikulum di program studi administrasi rumah sakit ya, kalau tidak salah tadi ya. Oke, silakan Mbak. Iya, baik. Oke, yang berkaitan dengan kurikulum dengan 2 mata kuliah. Yang pertama promosi kesehatan dan manajemen gizi rumah sakit. Di mana untuk promosi kesehatan sendiri itu ada prakteknya. Prakteknya adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat, baik di lingkungan puskesmas maupun rumah sakit maupun tempat umum lainnya. Kemudian yang kedua adalah manajemen gizi rumah sakit. Itu menentukan dietetik atau menu untuk pasien yang terkena stunting. Jadi berkaitan. Jadi memang ada fokus di kurikulum kita sendiri. Oke, kurikulum tadi yang dijelaskan tadi, itu berapa SKS? 3 SKS. 2 teori 1 praktek. Praktek ya. Berarti kalau gizi itu berarti bisa anak-anak ini prakteknya di rumah sakit. Betul. Atau di puskesmas. Betul. Seperti itu ya? Iya.
Oke, berarti kesimpulannya di dalam kurikulum itu memang tersirat dengan jelas, ya, tersirat dan tersurat ya. Iya. Di dalam kurikulum tentang program sosialisasi kesehatan pada masyarakat ya. Termasuk di dalamnya adalah sosialisasi stunting ya. Betul. Kepada masyarakat ya. Betul. Jadi ilmu sosialisasinya dapat anak-anak itu ya. Dapat. Ya, bukan berarti hanya untuk datang gerombol gitu ya ke sana gitu kan, bukan ya. Tapi emang ilmunya sudah ada di kurikulum ya. Ada. Jadi mereka itu dasarnya mereka melakukan, anak-anak mahasiswa ini melakukan dengan perwakilan dosennya. Betul. Kepada masyarakat yang melalui puskesmas ataupun lainnya. Itu memang dasar ilmunya sudah ada di dalam kurikulum, begitu Betul. ya. Oke. Sudah ada. Baik. Harapan Bu Nia apa nih, khususnya stunting di Kota Bekasi nih? Iya. Ya. Harapannya apa nih? Harapan saya supaya kasus stunting dari 2,9% di tahun 2024 ini turun menjadi 0% sesuai target dari pemerintah Kota Bekasi di tahun 2025 itu adalah zero stunting. Oke, amin ya Rabbal Alamin. Tapi ingat peran kampus penting lah ya. Betul. Karena nggak mungkin program ini hanya dilakukan oleh pemerintah. Betul. Dengan keterbatasan personal, keterbatasan anggaran, dan juga keterbatasan hal-hal lain. Ya, jadi kita di akademisi khususnya program studi yang Bu Nia pimpin ya di Politeknik Bakti Kartini itu harus memberikan sumbangsih nyata kepada pemerintah, membantu ya mensosialisasikan, memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya adalah kepada ibu-ibu ya dan juga bapak-bapak ya tidak bisa dilepaskan itu. Betul. Untuk memahami bahaya dari stunting dan langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai antisipasi ya, jangan sampai itu terjadi, begitu ya. Betul, Pak. Oke, terima kasih Bu Nia atas waktunya ya yang singkat tapi insya Allah ini bermanfaat buat masyarakat ya. Baik pemirsa podcast ya, Backstory Podcast ya. Demikian bincang kita sore hari ini dengan narasumber Ibu Kurniati ya. Beliau dari Kaprodi ya, Administrasi Rumah Sakit Kampus Politeknik Bakti Kartini di Kota Bekasi ya, dengan tema tentang stunting. Mudah-mudahan cakapan kita sore hari ini dapat memberikan edukasi, setidaknya bisa membantu masyarakat memahami tentang apa itu stunting ya, apa itu ciri-cirinya, dan apa itu antisipasi yang harus dilakukan dengan target semoga tahun 2025 ya angka stunting di Kota Bekasi sesuai dengan visi misi ya tentang kesehatan masyarakat itu menjadi zero stunting. Mudah-mudahan, dan tentunya itu tidak bisa dilakukan hanya sendiri oleh pemerintah, tapi juga harus dibantu oleh semua elemen, termasuk di dalamnya adalah elemen akademisi. Saya Wawan Hermawansa dari Asosiasi Dosen Indonesia ya, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan konsentrasi ya sahabat podcast, dan juga kepada Ibu Nia, terima kasih atas waktunya. Kita bisa jumpa di lain kesempatan dengan tema-tema yang baru dan menarik serta kekinian. Demikian sahabat sekalian, sahabat podcast Backstory ya. Sampai ketemu di lain kesempatan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.